Ya, Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi pengamanan jelang pengumuman hasil Pilpres. Ya, Komisi Pemilihan Umum menggelar perhitungan suara sejak Sabtu siang dan rencananya besok Komisi Pemilihan Umum akan melakukan penghitungan nasional. Lalu bagaimana persiapannya akan segera kita tanyakan kepada Ramlan Hakim. Dan lain-lainnya Nadia yang ada di KPU. Tapi kita ke Nadia terlebih dahulu ya untuk melaporkan bagaimana kondisi terkini di luar KPU. Nadia, silahkan. Baik Andini, Bayu dan juga pemirsa, detik-detik menjelang pengumuman penghitungan secara manual pemilu presiden 2014. Pada hari ini, Satuan Aparat Kepolisian Gabungan menggelar simulasi pengamanan di gedung KPU dan juga wilayah sekitarnya. Dan simulasi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana skenario pengamanan pada tanggal 22 Juli hari Selasa nantinya. Dan pada hari Selasa nanti, wilayah pengamanan akan terbagi menjadi 4 ring, di mana ring pertama terletak di dalam gedung KPU dan hanya undangan terbatas saja yang bisa memasuki ring pertama tersebut. Sedangkan di ring kedua berada pada radius 50 hingga 100 meter dari gedung KPU dan di ring tersebut akan menjadi tempat berkumpul para relawan dan juga simpatisan yang ingin menyaksikan proses demokrasi dari gedung KPU. Dan sebagai informasi tambahan, ini ring 1 dan ring 2 merupakan wilayah steril. Jadi ini artinya hanya undangan saja ataupun hanya orang-orang tertentu yang memiliki kartu tanda khusus yang diberikan oleh KPU. Dan sementara itu di ring ketiga akan berada di radius 200 hingga 250 meter dari gedung KPU. Sedangkan untuk di ring 4 sendiri ini merupakan wilayah pengamanan untuk lalu lintas di sekitar wilayah gedung KPU. Dan adapun skenario pada sore ini juga turut melibatkan maksud kami masyarakat yang seolah-olah beraksi sebagai demonstran, dan skenario para demonstran ini yaitu dimulai dari mereka hanya berorasi saja hingga mereka turut melakukan aksi pecahnya aksi huru-hara. Dan selain itu juga pengamanan untuk gedung KPU ini sendiri, kepolisian juga melakukan skenario pengamanan terhadap ketua KPU dan anggotanya serta para tamu VVIP. Dan dari siang hingga sore ini sempat diberlakukan pengalihan arus lalu lintas dan juga sempat menyebabkan ke kawasan di daerah gedung KPU ini lalu lintasnya menjadi padat. Dan nantinya Andini dan Bayu, pengamanan ini selain melibatkan petugas juga turut melibatkan 4 unit kendaraan water cannon, sejumlah anjing pelacak atau sebagai kita kenal sebagai anjing K9, dan juga 8 unit mobil ambulans. Dan untuk informasi tambahan, dan ini juga dihimbau kepada para masyarakat agar nantinya pada tanggal 22 Juli hari Selasa untuk sebisa mungkin menghindari wilayah gedung KPU, dikarenakan nantinya selain kawasan ini dipadati oleh para simpatisan dan juga relawan dari kedua kubu, nantinya juga selama 1 hari di wilayah ini akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Dan pada saat ini situasi arus lalu lintas yang bisa kami kabarkan cukup ramai dan juga lancar. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan langsung dari luar gedung KPU. Kita kembalikan ke Andini di studio. Oke, Leilani, saya punya satu pertanyaan. Bila Anda tadi sudah menyebutkan akan ada konsentrasi dari petugas pengamanan di sekitar gedung KPU, Anda mendapatkan informasi sampai sejauh mana radius pengamanan yang akan dilakukan oleh aparat gabungan ketika tanggal 22 nanti? Baik Bayu dan juga pemirsa, tadi informasi yang saya dapatkan dari Humas Polda Metro Jaya dan juga dari Kapolres Jakarta Pusat, ia menyatakan jika pada nantinya arus lalu lintas pada tanggal 22 Juli itu bersifat situasional, tetapi pengalihan arus lalu lintas ini akan dimulai dari Taman Suropati hingga Bundaran HI. Namun bagaimana nanti skenarionya itu tergantung dari volume kendaraan yang berada di wilayah gedung KPU pada hari Selasa 22 Juli nanti. Kembali ke Bayu. Baik.